Pada kesempatan kali ini, saya Husni Mubarok, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyumas, akan merefleksikan tentang pembelajaran berdiferensiasi setelah mempelajari modul 2.1 yang saya tuliskan dalam jurnal refleksi mingguan yang kelima. Pada jurnal refleksi dwi mingguan kelima ini, saya tuliskan menggunakan metode 4C, yaitu connection, challenge, konsep, dan change. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Richard Kurtz dan Morrison tahun 2011. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi model ini, yaitu yang pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Kemudian, challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jelaskan selama ini? Yang ketiga, konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Kelima, change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapat materi pada pagi hari ini? Yang pertama, connection. Keterkaitan materi yang didapat dengan peran CGP. Menurut Tomlinson, pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki strategi yang itu diferensi konten, diferensi produk, dan diferensi proses. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas maupun di sekolah sangat berkaitan dengan guru penggerak, di mana guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam praktiknya, guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program learning community atau komunitas belajar di mana semua anggotanya adalah murid pembelajar. Yang kedua, challenge. Ide, materi, atau pendapat narasumber yang berbeda dengan praktik selama ini. Sejauh saya belajar modul pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa hal positif yang saya dapatkan dari penerapannya, yang ternyata berbeda dengan praktik mengajar saya selama ini. Beberapa hal tersebut antara lain: 1. Setiap orang di kelas akan dihargai, akan menyambut, dan merasa disambut dengan baik. 2. Setiap orang di kelas akan saling menghargai setiap murid. 3. Setiap murid akan merasa aman dan nyaman. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan guru dan murid. 6. Adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap murid diakomodir dengan baik. 7. Guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Yang ketiga, konsep. Konsep-konsep penting yang dipelajari untuk kedepannya sebagai guru penggerak. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam kedepannya bagi kebaikan murid saya antara lain. Yang pertama, berpusat pada siswa. Artinya, pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategis dengan berdasar pada upaya memahami siswa secara utuh. 2. Berpusat pada kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi strategi diferensiasi konten, proses, dan produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan tiap individu siswa. 4. Penilaian berjenjang
atau tier assessment. Artinya, guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Yang keempat, change. Perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. Setelah berproses mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu, saya merasa perlu melakukan perubahan pada diri saya untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Saya merefleksikan diri saya bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar setiap murid saya. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa terketuk hati untuk lebih mengenal murid saya berdasarkan kebutuhan belajarnya, agar mereka merasa aman, nyaman, bahagia dalam belajar, sehingga tercipta suasana kondusif dalam belajar, juga demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Sekian dari saya tentang refleksi dwimingguan yang kelima tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak Indonesia. Guru bergerak Indonesia maju.